Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang cukup banyak, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita, para tokoh masyarakat kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam kehidupannya, dijadikan hidupnya dalam taat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua anak-anak kita, Bapak Ustadz Ali Karim beserta jajaran Dewan Guru Darul Quran At-Tibyan. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan kesabarannya, ketabahannya dalam membimbing anak-anak kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih dekat lagi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya para ayah bunda yang mohon maaf pagi hari ini saya ditunjuk untuk mewakili antum semua, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ayah bunda semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mewakili daripada apa yang ayah bunda harapkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Dan terkhusus lagi Allah berikan kita nikmat waktu luang untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, yang kita harapkan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan mudah-mudahan perkumpulan kita pagi hari ini senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikutnya yang insyaallah kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalimat yang paling pertama yang ingin kita ucapkan pada pagi hari ini selaku orang tua atau wali santri dari anak-anak kita yang dititipkan di tempat ini, yaitu tentunya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh dewan guru, kepada seluruh asatidz wal asatidah yang sudah benar-benar ikhlas membimbing anak kita semua, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menambah kesabarannya, yang sudah benar-benar mengeluarkan dedikasinya, sehingga insya Allah anak kita pada pagi hari ini akan diwisuda. Sungguh rasa syukur dan terima kasih kami tak terhingga kepada guru-guru kita semua, yang kita doakan mudah-mudahan selalu Allah jaga mereka dalam kesehatan, dalam keindahan hidup, dan mudah-mudahan senantiasa ditambah kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur ayah bunda, kalau kita ditanya sebagai wali murid, wali santri, tentu kita menginginkan seorang anak yang pintar membaca Quran, yang bisa mensyafati kita di hari kiamat. Tentu. Boleh kalau kita ditanya lagi, apakah keinginan kita ketika ditawarkan misal mau anaknya
kaya raya atau anaknya penghafal Quran? Kira-kira kalau saya tanya ayah bunda, jawabannya seperti apa? Kaya raya hafal Quran. Luar biasa jawabannya. Hampir semuanya begitu. Tapi kalau suruh milih satu, saya yakin hati yang tulus kita pengen punya anak yang menghafal Quran. Kenapa? Karena kaya raya tidak akan membantu mereka dan kita di dunia ini sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya kutip bagaimana ada sebuah kisah dalam kitab An-Nawadhir. Dalam kitab Syarah Ratibul Haddad dikatakan, nih ayah bunda, bagaimana kita bangganya punya anak dititipin di Darul Quran. Kenapa? Dalam kitab tersebut dikatakan ada seorang jahil, seorang yang bodoh, yang ahli maksiat, yang luar biasa maksiatnya. Mabuk iya, judi iya, zina, naudzubillah juga dia lakukan. Ketika itu dia meninggal dunia, menitipkan seorang anak dalam kandungan istrinya. Subhanallah. Kira-kira kalau orang ahli maksiat dalam kuburnya diapain, Pak? Dipijitin apa diinjek-injek ke malaikat? Ya kalau bapak, saya juga begitu, tiap malam minta injek-injek anak, masih enak anak yang injek-injek, tapi kalau udah malaikat yang injek-injek, luar biasa. Nah, ahli maksiat ini meninggal dunia, diazab dia, disiksa dia, terus dikasih azab kubur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata setelah 6 tahun lamanya diazab sama Allah, tiba-tiba malaikat mengatakan, berhenti kalian mengazab orang tersebut. Maka malaikat yang mengazabnya bertanya, wahai malaikat, kenapa aku suruh berhenti padahal dia ahli maksiat? Maka malaikat itu menjawab, malaikat rahmat mengatakan, sesungguhnya Allah sudah berfirman kepadaku untuk menghentikannya lantaran dia punya anak yang sekarang usianya 6 tahun, masa tamyiznya, dia belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab itu Allah berhentikan azab orang tuanya karena Allah malu kalau orang tuanya diazab sedangkan anaknya menyebut Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini satu motivasi buat kita dan patut bersyukur kita. Alhamdulillah anak kita bukan hanya Bismillah diajarin di sini, sampai hafal juz 30, juz 29. Bahkan saya dengar dari guru-gurunya hari ini ada yang diwisuda 8 juz. La haula wala quwata illa billah. Ini sebuah fenomena luar biasa. Di akhir zaman ada anak yang ngaji sampai hafal 8 juz. Maka kita patut apresiasi setinggi-tingginya guru-guru di Atibian. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan mereka semua diberikan panjang umur, sehat afiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang kedua, tadi saya mendengar dari guru kita Bapak Haji Teguh, ya, Pak Haji Teguh mengatakan bagaimana fenomena hari ini. Jangankan anak yang keluyuran, anak yang ngaji aja masih seneng pakai gadget, masih seneng pakai gadget, browsing sana browsing sini. Akhirnya apa? Membuat akhlak yang tidak baik. Maka saya akui Ustaz, saya selaku wali santri dan juga teman-teman ayah bunda semua mengakui itu bahwasanya kami masih belum bisa mendidik anak kami untuk belajar Quran. Kami masih jauh dari kata orang tua yang soleh, orang yang tua baik kepada anak kami. Sehingga kami punya niat yang tulus, keinginan yang besar agar anak-anak kami dididik untuk menjadi ahlul Quran yang baik di tempat ini. Karena saya yakin, saya sendiri Pak, saya sendiri untuk merojah anak aja kagak bisa. Ini saya malu gak mau Ustaz Ali ketika kemarin ada pertemuan, ayo bantu merojah, saya nggak bisa. Ya. Dan hari ini saya berdiri pun saya hampir nangis. Ya. Mohon maaf sedikit cerita. Saya ini Pak, ya, 16 tahun di dunia pendidikan, Ustaz. Sekarang 8 tahun sebagai guru agama. Sekarang Allah kasih amanah saya 8 tahun menjadi kepala sekolah di sekolah SDIT. 5 tahun SDIT di Rawalumbu yang mengenalkan saya dengan Darul Hidayah.
Sekarang saya di Mustika Jaya. Artinya apa? Saya juga meluluskan anak-anak yang hafal Quran. Saya juga meluluskan anak-anak yang berprestasi. Tapi ketika anak saya hari ini akan diwisuda, jazakumullah ahsanul jazaa. Tidak ada hadiah yang lebih banyak untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah turun rahmat, ridho, ampunan untuk guru-guru kita semua. Ya, kita nggak bisa, Pak. Jujur, kita yang sering kerja pulang malam nggak bisa nemenin anak kita. Ibu-ibu sibuk dengan urusan rumah tangga, nggak bisa nemenin anak kita murojaah. Dan sekarang kita punya guru yang nggak ada ikatan keluarga daripada anak kita. Kita punya guru yang tidak kenal siapa kita, tapi mereka rela waktunya diambil buat didik anak kita. Luar biasa. Ya, waktunya diambil. Dia punya keluarga, dia punya waktu luang buat keluarganya, tapi dia serahkan untuk mendidik anak kita. Subhanallah. Ini juga cerita sedikit daripada anak-anak saya. Saya punya anak 3 di sini, alhamdulillah. Dan saya pengen semuanya bisa hafal Quran berkat Ustaz Ali dan guru-guru yang lain. Saya tinggal di Jatimulya, Pak. Kesini 15 menit, hampir 20 menit. Saya dilema ketika anak saya Maryam dapat sekolah siang, masuk jam 1, keluar jam 5. Dilema sekali saya. Padahal kita tahu Atibian ini nggak sembarangan milih anak untuk masuk. Bahkan daftar tunggunya hampir 100 mungkin. Nah, ketika anak saya masuk, ketika itu dipindah jam siang sekolahnya, saya mengajukan lewat istri saya, ayo ngomong sama Umi Faiza, ngomong sama abinya, bisa enggak Maryam dapat kelas khusus atau dapat dispensasi pelajaran? Masih diberikan, Pak. Saya keluar anak saya jam 5:15 sampai sini, kadang jam 5:20 sampai sini, itu masih diterima. Luar biasa. Baru itu udah saat-saat mau pulang, saya tahu. Dan muka saya tembokin dikit, mohon maaf, karena makanya saya ngumpet, malu saya. Anak saya datang telat, minta diajarin, ya Allah. Tapi hari ini tanpa panjang lebar, kita bersyukur sebagai wali santri. Mudah-mudahan sekali lagi tulus dari hati kita nggak bisa ngasih apa-apa kepada ustadzah semua. Mudah-mudahan antum semua Allah tinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Ketua DKM Al-Munawar, para sesepuh yang terus membimbing, daripada asatidah di sini. Mudah-mudahan antum semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ya, kita selaku orang tua mohon maaf Ustaz, mohon maaf sekali lagi. Saudara semuanya mohon maaf kalau kami sebagai orang tua masih jauh dari kata baik untuk anak-anak kami, kurang peduli dengan tempat ini, kurang peduli dengan pendidikan anak kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kemampuan kami. Mudah-mudahan yang khilaf ini bisa kami perbaiki selaku orang tua, dan dengan hati yang tulus kami berjanji kami akan mendukung semua aktivitas kegiatan yang telah direncanakan oleh Darul Quran Atibian. Mudah-mudahan dengan begitu Allah ampuni dosa kami semua selaku orang tua yang lalai dalam mendidik anak-anak kami semua. Dan terakhir doa harapan kepada anak-anak kami yang hari ini diwisuda, yang diberikan syahadah oleh guru-gurunya, terus berprestasi, terus menghafal Quran. Jadikan Quran bukan hanya batasan akhir untuk kita menghafal, tapi jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, dan apa yang diingin dari guru-guru kita menjadi arah tujuan kita dalam hidup. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita hari ini membawa rahmatnya Allah, membawa ridhonya Allah, sehingga apa yang kita niatkan senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau waktunya lebih, karena dikasih 10 menit tapi lebih banyak. Ini sebuah ungkapan dari saya. Mudah-mudahan ayat